Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi SMP Negeri 2 Batam, kelas 7, tahun ajaran 2021-2022. Pada hari ini kita sudah masuk proses belajar mengajar, khususnya bidang studi pendidikan agama Islam. Maka perlu kalian ketahui bahwa untuk materi pendidikan agama Islam, saya, Pak Rahmadi, menjadi guru bidang studi pendidikan agama Islam untuk kelas 7 di SMP Negeri 2 Batam saat ini. Tentunya harapan Bapak pada kalian semuanya, kalian nantinya dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ini dengan baik dan dapat menjalankan ajaran atau ilmu yang sudah dipelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana ilmu agama ini adalah sangat penting untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Maka pelajaran agama Islam yang hanya 3 jam dalam 1 minggu, tentunya Bapak sangat mengharapkan kalian untuk bisa mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk pertemuan kita yang pertama ini, ya ini kita akan memasuki pelajaran bab 1 dengan judul lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya. Adapun peta konsep dari materi ini adalah yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus kalian nanti pahami dalam mempelajari materi ini adalah yakni mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Selanjutnya, kalian nanti mampu menerapkan perilaku, ya, melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Namun sebelum kita masuk ke pokok bahasan, di sini ada renungan yang harus kalian renungkan. Ini pada kategori A atau pembahasan A. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengannya. Salah satu caranya adalah dengan lebih mengenalnya, Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Ketika hati sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai hamba, marilah
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjat doa-doa dan harapan kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih dan sayang yang begitu besar terhadap hambanya. Kita boleh bermohon kepada apa saja kepadanya. Syaratnya tentu kita hanya yakin akan keberadaannya. Kalau kita belum yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, sudah barang tentu doa kita juga sia-sia. Jadi, sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya kita harus beriman kepadanya. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, iman menjadi sangat penting. Baik siswa-siswi SMP Negeri 2 Batam yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman pada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Akan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Selanjutnya makna Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, Al-Asmaul Husna, itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam surganya. Aktivitas kelompok. Jadi masing-masing kelompok untuk mencari musik atau lagu Al-Asmaul Husna, lalu mendengarkan dan menyanyikan kembali lagu tersebut bersama dengan kelompoknya. Menuliskan Al-Asmaul Husna selain yang 4 di atas di kertas folio dan tempelkan di dinding kelasmu agar mudah dihafal. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Al-Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Luar biasa bukan? Agar lebih yakin, perhatikan firman Allah berikut ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard ardi wala ratbin wala yabisin illa fil kitabim mubin, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Subhanallah. Luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perlu yang dapat diwujudkan, perilaku yang perlu dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Untuk selanjutnya, aktivitas siswa, perhatikan Quran Surah Al-An'am ayat 59 pada pembahasan Al-Asmaul Husna tentang Al-Alim. Yang kedua, jelaskan pesan-pesan yang ada pada Quran Surah Al-An'am ayat 59 tersebut. Inilah yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kita kali hari ini. Dan untuk materi berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran hari ini, dan Bapak harapkan kalian mau mengerjakan aktivitas siswa ini dengan baik, yang nantinya dikumpulkan pada hari esok paling lambat untuk dikerjakan atau diserahkan kepada guru bidang studi di sekolah pada setelah pembelajaran selesai ataupun pada hari Sabtu besok. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.